Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Dianski. Senang sekali bisa kembali bertemu dengan sobat semuanya. Dan di video kali ini saya mau sharing pengalaman saya, yaitu tentang mengatasi bunyi gluduk-gluduk atau bunyi kemelodak pada mobil Vios Limo X Taxi. Nah, sebagaimana sobat sekalian ketahui bahwa mobil Vios Limo X Taxi itu dulunya mobil tempur, dan sehingga saat kita membeli mobil itu, ya kita tentu harus mengeluarkan budget yang cukup banyak ya untuk mengatasi bunyi gluduk-gluduk ataupun bunyi kemelodak pada bagian kaki-kaki. Nah, jadi di video ini saya mau kasih tunjuk kepada teman-teman semuanya apa saja part-part yang sudah saya ganti pada bagian kaki-kaki sehingga sekarang mobil saya tidak ada bunyi gluduk-gluduk lagi, tidak ada bunyi kemelodak lagi, atau sekarang mobil saya sudah senyap. Nah, tapi sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik subscribe pada channel saya ini dan like video ini ataupun share jika mungkin video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Oke teman-teman semuanya, di sini saya sudah siapin part pada kaki-kaki yang sudah saya ganti sebagai penyebab bunyi gluduk-gluduk pada mobil kita. Nah, yang pertama di sini ada karet shock breaker ya. Ini adalah salah satu komponen yang sangat penting di bagian shock breaker. Jadi karet ini fungsinya untuk menahan shock breaker agar tidak berbenturan dengan bodi mobil. Nah, bisa dilihat di bagian atas sini dia sudah tipis ya. Artinya dia sudah licin dan hampir tidak bergerigi. Nah, lalu di tengah-tengah ini penjual mobil saya ini kasih karet shock breaker yang diikat-ikat pakai tali nih. Nah, jadi sebenarnya fungsi talinya ini agar dia nggak penyet ya gitu ya, agar bisa ditahan sehingga shock breaker nggak bunyi. Tapi walaupun begitu, tetap aja ini karet sudah rusak. Nah, yang satunya lagi juga di sini sudah rusak. Dan kemarin itu saya ganti dua-duanya ya. Saya beli sepasang secara online. Nah, untuk harga masing-masing komponen atau part ini bisa dicek di kolom deskripsi ya teman-teman semuanya. Oke, selanjutnya yang sudah saya ganti yaitu tirot ya. Nah, saya sudah ganti tirot pada mobil saya ini. Kebetulan ini tirot sudah rusak ya. Bisa dilihat ini sebenarnya tirotnya sudah kemelodak ya. Dia sudah longgar-longgar begini. Ini pertanda bahwa ini tirot sudah rusak dan harus diganti. Kalau tirotnya rusak, itu setir biasanya agak goyang. Lalu dia di jalan ya bunyi geluduk-geluduk, bunyi kemelodak ya seperti itu ya. Nah, jadi tirot ini kalau sudah rusak, dia wajib hukumnya harus diganti. Ya nggak bisa lagi dia ditahan-tahan sampai hancur begini ya. Nah, jadi ini masih bawaan taksinya ya. Lalu yang ketiga, saya sudah ganti link stabilizer ya. Jadi ini adalah salah satu part yang sangat penting di bagian kaki-kaki, dimana kalau ini rusak ya, saat kita berbelok itu biasanya mobil serasa mau terbalik ya. Nah, lalu penyebabnya adalah dimana karet pada link stabilizer ini sudah rusak, dan sama seperti tirot tadi, ini untuk bagian ininya, penahannya dia sudah longgar ya, artinya nggak keras lagi. Biasanya kalau link stabilizer yang bagus dia masih kuat ya, nggak longgar-longgar begitu. Lalu yang ketiga, nah ini adalah penyebab utama bunyi rusuh pada kaki-kaki mobil ya. Nah, ini ada namanya karet bushing lower arm yang besarnya. Nah, jadi kalau ini rusak, ini letaknya berada di lower arm. Biasanya lower arm itu ada 3 komponen ya. Yang pertama ada ball joint, ada karet lower arm yang besar, lalu ada juga satu lagi karet lower arm yang kecil. Nah, ini yang besar. Jadi kebetulan saya kemarin gantinya ini, ternyata karetnya ini sudah hancur banget. Nah, bisa dilihat di sini ya, sudah lepas dia. Nah, ini yang satunya lagi, ini yang sebelahnya lagi juga sama, dia sudah retak, dia sudah lepas dari besinya. Nah, sehingga bunyi kaki-kaki kita itu sangat parah teman-teman semuanya. Nah, lalu kalau tadi dia karet yang besar, nah sekarang karet bushing arm atau lower arm yang kecil.
Nah, ini juga kalau dia karetnya sudah tipis, maka itu lower arm itu longgar sehingga saat dia berada di jalan yang rusak, mobil kita akan serasa ribut banget ya di bagian kaki-kaki. Nah, jadi ini juga kita ganti sepasang. Oke, itu dia tadi yang keempat dan kelima, dia ada karet lower arm yang besar dan lower arm yang kecil. Lalu yang terakhir, sama dia ini juga di bagian lower arm. Ini ada namanya ball joint. Nah, bisa dilihat di sini teman-teman semuanya, ball joint pada mobil saya ini udah rusak ya. Jadi sama seperti T-Roc tadi, dia sudah hancur ya. Nah, jadi sebenarnya seperti yang saya katakan tadi, ini satu komponen atau satu tempat dengan karet bushing lower armnya, juga ball jointnya ini satu tempat, dia berada di lower arm. Nah, bisa dilihat di sini bahwa ball joint ini sudah rusak banget ya, dan sangat tidak layak pakai. Nah, pantas saja kemarin mobil saya ini saat dibawa jalan itu setirnya goyang ya, artinya dia jalannya nggak stabil. Nah, ini yang satu lagi ini dia masih bagus sepertinya ya. Daripada saya ganti satu, mending saya ganti dua-duanya. Oke, nah untuk harga masing-masing part ini teman-teman sekalian bisa cek di kolom deskripsi. Kebetulan semuanya part ini saya beli secara online lewat Tokopedia. Nanti saya akan sharing link pembelian online-nya di kolom deskripsi. Nah, jadi teman-teman semuanya, inilah 6 komponen yang wajib diganti agar kaki-kaki pada mobil kita itu tidak ribut atau tidak bunyi gluduk-gluduk ataupun kemlodak. Sebenarnya masih ada beberapa part lagi yang wajib diganti untuk di bagian kaki-kaki. Nah, tapi saya rasa ini adalah yang terpenting di bagian kaki-kaki yang harus diganti agar dia tidak ribut sekali saat berada di jalan yang buruk. Oke teman-teman semuanya, sampai di sini video yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Semoga dengan adanya video ini teman-teman semuanya bisa terbantu dalam mengatasi bunyi geluduk-geluduk ataupun bunyi kemelodak pada kaki-kaki depan mobil Vios Limo terkhususnya. Oke, sampai sini video saya kali ini. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Horas.